Selamat pagi keluarga damai, selamat Paskah, Kristus Anesti, Kristus sudah bangkit. Kemarin kita bersama-sama sudah merayakan Paskah. Tentu masih segar di ingatan kita segala kemeriahan yang kita alami dalam ibadah-ibadah Paskah, bukan? Kiranya ibadah Paskah tidak berlalu begitu saja, namun memberikan pengharapan bagi kita. Pengharapan itu asalnya dari kebangkitan Kristus. Memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan hidup yang akan keluarga damai hadapi di hari-hari ke depan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, sungguh kami bersyukur untuk Paskah yang kami boleh rayakan bersama. Kami diingatkan akan kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan bagi hidup kami sekarang ini, maupun hidup yang kelak yang telah Engkau janjikan di dalam Kristus. Tolong kami untuk terus berpegang pada pengharapan itu. Tuntunlah kami melalui firman-Mu, Roh-Mu yang penuh dengan kuat kuasa, berbicaralah dan kerjakanlah perubahan dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan men-sharingkan pengalaman hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan, Roma 8 ayat 28-30. Demikian bunyi firman Tuhan bagi keluarga damai. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Keluarga damai, kebaikan yang Allah kerjakan bagi kita dalam diri kita, umat kesayangannya dan umat tebusannya, adalah perubahan yang terus Allah lakukan untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Dan keserupaan dengan Kristus ini tidak akan pernah gagal dalam diri kita sebagai anak-anaknya, karena kita sudah ditentukan oleh Allah untuk itu. Saya pun mengalami perubahan yang Allah kerjakan khususnya dalam karakter saya. Saya lahir dari keluarga yang pemarah, sehingga apapun diselesaikan dengan kemarahan, bukan dengan duduk baik-baik, diskusi, dan solusi yang baik. Pada saat saya berkeluarga dan dikaruniakan 2 orang anak, sifat pemarah saya tidak serta-merta hilang. Bahkan saya harus jujur, kemarahan dalam diri saya itu makin menjadi-jadi. Namun pada saat itulah saya menyaksikan bagaimana anugerah Allah terus bekerja dalam diri saya, mengubahkan saya untuk memiliki sifat sabar. Menghadapi sifat pemarah dalam diri, tentu seringkali saya pun putus asa dan berteriak pada Tuhan, kapan saya bisa menjadi seorang yang sabar dan tidak lagi menyakiti istri dan anak-anak saya. Saya pun belajar tidak mengkambing hitamkan orang lain, seperti mengatakan perilaku dan perkataan orang lain yang membuat saya marah. Saya belajar mengambil tanggung jawab. Marah atau tidak marah itu adalah pilihan saya. Sekalipun sangatlah sulit bagi saya untuk bersabar. Perayaan Paskah bagi saya secara pribadi adalah sebuah kemenangan dalam Kristus atas sifat pemarah saya. Saat saya kembali gagal untuk bersabar, ataupun pada saat saya kembali menyakiti istri dan anak-anak saya lewat kemarahan saya menyesal. Saya kembali bertobat, namun memiliki pengharapan dalam Kristus bahwa saya akan terus diubahkan untuk memiliki sifat penyabar seperti Kristus. Tahun demi tahun saya menyaksikan karya Allah Roh Kudus terus bekerja dalam diri saya.
Sekarang saya lebih bisa mengendalikan diri, meskipun terkadang masih bisa meledak dalam kemarahan. Namun saya lebih bisa bersabar menghadapi kondisi yang tidak saya sukai. Dan saya belajar memproses kemarahan saya dengan Tuhan dan menyelesaikannya dengan lemah lembut, bukan dengan kemarahan. Yang pasti saya berubah menjadi lebih bersabar, bukan semata untuk dikenal sebagai orang yang sabar, bukan sebatas untuk memiliki moral yang baik saja. Namun saya rindu dalam diri saya kelemah lembutan dan kesabaran Kristus boleh nampak dalam keseharian saya. Keluarga damai, setiap kita tentu masih membutuhkan perubahan hidup yang mana setiap kita berbeda satu dengan yang lain. Yang pasti, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kekal bagi kita. Sesulit apapun perubahan yang harus kita jalani, sesungguhnya di sanalah Allah hadir untuk berkarya menjadikan kita makin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami lewat firman-Mu. Berkati sharing pagi ini yang hamba-Mu sudah sampaikan. Biar itu boleh memberkati, menguatkan, dan meneguhkan iman kami, iman keluarga damai sekalian, untuk terus bertekun, untuk mau diubahkan oleh Allah semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati keluarga damai sekalian.